Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Citra Family yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh kembali beribadah saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan pada hari ini saya mau mengajak buat setiap kita untuk kita kasih yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa buat kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Dalam keadaan apapun Tuhan pada hari ini Tuhan yang sedang kami hadapi, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Sebab firman-Mu mengatakan Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu Tuhan sediakan bagi kami yang percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Mari kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan Allah sanggup. Haleluya. Mari kita mau angkat suara kita bersama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari saudara, dimanapun saudara berada, saya mau mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Katakan pujian ini lebih lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata. Dengan imanmu katakan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara,
melakukan segala perkara. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan saat ini. Kami mau sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita mau katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan iman kita mau katakan
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat tangan kita katakan lebih lagi. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Yesus satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu membuka hati dan telinga kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk diberkati lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Pada bulan ini kita masih masuki tema perubahan pikiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di Ibrani pasal 8 ayat 10. Ibrani pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dalam terjemahan versi yang mudah dibaca, di sini dijelaskan, aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran. Akal budi itu adalah pikiran. Dan aku akan menulis hukumku pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah perjanjian yang diadakan dengan kaum Israel. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesudah waktu itu. Jadi perjanjian yang baru diberikan kepada orang Israel. Itu waktu untuk waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menaruh hukumnya ke dalam pikiran mereka. Dan Tuhan juga yang menulis hukum pada hati mereka. Dan Tuhan juga menaruh pada kita semua orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini. Tapi yang sangat disayangkan,
Sekarang yang menjadi Allah bagi dunia ini bukanlah Allah yang kita sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekarang yang menjadi Allah mereka adalah COVID-19. Karena apa? Sekarang dunia ini memang sedang dikuasai oleh COVID-19. Sekarang nama COVID-19 itu begitu terkenal di mana-mana. COVID-19 ini virus, coronavirus, dan orang lebih takut sama yang namanya COVID-19 daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat disayangkan sekali karena pikiran-pikiran manusia di zaman sekarang ini sudah dikuasai oleh yang namanya COVID-19. Akibat dari COVID-19 ini sangat berdampak luas bagi seluruh dunia. Di mana virus ini menyebar di seluruh dunia dan membuat begitu banyak orang menjadi takut akan menghadapi kehidupan ini. Belum lagi berita-berita yang menakutkan akibat dampak dari COVID-19 ini. Kemarin dampak dari COVID-19 ini, maka Menteri Menkumham itu membebaskan kurang lebih 30.000 para tahanan napi. Karena memang di Indonesia ini rumah-rumah tahanan sudah melampaui batas dari penghuni atau para napi yang ada di dalamnya sampai berapa ratus persen. Itu kapasitasnya melebihi dari yang sudah ditentukan. Belum lagi kita mendengar berita ada 16 napi kabur, ya, 16 napi, 16 tahanan Polsek Bekasi Kota ini kabur ketika mereka ini sedang dijemur. Mungkin supaya jangan tertular atau terinfeksi dengan virus COVID ini. Jadi dijemur mereka, tapi pada saat dijemur mereka mengambil kesempatan untuk mereka kabur dari tahanan Polsek Bekasi Kota ini. Dan yang kami dengar beritanya ada 4 yang tertangkap dan 16 yang menjadi buron. Dari kejadian ini juga kebanyakan orang jadi mencela kepada kebijakan pemerintah yang telah membebaskan orang tahanan napi ini. Sekarang apakah kita menyalahkan dari kebijakan pemerintah ini? Banyak orang yang mencibir tentang kebijakan seperti ini. Kalau kita pikir yang salah itu bukan pemerintahnya, tapi yang jelas para napi. Ya, karena apa? Para napi yang telah dibebaskan ini, dari mereka ada yang kembali berbuat kejahatan. Mereka mengulangi lagi kejahatan-kejahatan yang mereka pernah lakukan. Ini yang sangat disayangkan. Kalau kita sudah menerima anugerah pembebasan itu, hendaknya para napi ini juga bersyukur. Ya, pada kesempatan ini COVID telah membebaskan setiap mereka. Dan mereka boleh hidup bebas
daripada tahanan ini. Tapi mereka salah gunakan sehingga ada segelintir dari mereka ini yang kembali melakukan aksi kejahatan mereka. Tapi dari 30.000 orang itu tentu tidak semuanya melakukan hal seperti itu. Jadi kebijakan dari pemerintah ini disalahgunakan. Hal-hal yang demikian itu yang membuat jadi kita masyarakat pada umumnya menjadi takut, was-was. Sekarang kalau mau keluar rumah banyak begal di jalan, banyak orang jahat, banyak pencurian, penodongan, terjadi kejahatan di mana-mana. Tapi kelamaan di rumah juga banyak orang yang menjadi stres, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena sudah terbiasa keluar rumah, tapi sekarang karena virus COVID ini, mereka harus diam di rumah. Inilah keadaan manusia akhir-akhir ini, menjadi takut, khawatir, cemas. Mereka jadi resah, gelisah dalam kehidupannya. Membuat manusia yang sehat jadi edan dan yang edan tetap sehat. Karena apa? Karena yang edan itu, orang edan itu ya orang yang gak pernah tahu cuci tangan, ya, gak pernah mandi dan gak pernah pakai masker, gak pernah hidupnya juga makannya gak teratur, gak tertib. Nggak resik hidupannya, dan tidurnya juga berpindah-pindah, tapi malah yang waras, yang sehat malah jadi pada rebutan masker. Jadi memposting berita-berita yang menakutkan, ya. Dan hal ini bisa terjadi pada kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Akibat kejadian ini, orang ada yang makin takut dan semakin stres dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan sesuai dengan tema pada bulan ini, tentang perubahan pikiran. Jadi ketakutan itu semua itu bersumber dari pikiran kita. Apa yang masuk dalam pikiran kita ini, itu yang mempengaruhi kehidupan kita, baik perilaku kita maupun tindakan perkataan kita. Coba mari kita perhatikan pada PowerPoint berikut ini. Saudara perhatikan, di sini ada orang, kita sebut saja namanya si A. Bila saya katakan bahwa si A orang jahat, si A orang jahat inilah yang disebut sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu pengaruh dan lain sebagainya yang dapat menggerakkan hati seseorang. Sekarang kita coba bayangkan bahwa si A adalah benar-benar orang jahat. Oke? Sudah dibayangkan? Bisa ya? Membayangkan si A ini orang jahat. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan kita katakan bila si A ini merampok? Tuh kan benar apa gue bilang? Si A kan orang jahat. Betul? Nah, sekarang apa yang akan kita katakan bila si A ini memberi sedekah? Itu mah cuman pura-pura. Dia itu munafik. Dia mau menipu orang supaya dia terlihat seperti orang baik. Padahal dia punya rencana jahat. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang coba saya ganti. Sekarang saya katakan pada Bapak Ibu, saudara-saudari, semua bahwa si A adalah orang baik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari,
benar-benar percaya bahwa si A adalah orang baik. Apa yang akan kita katakan bila si A memberi sedekah? Wah, si A ini memang orangnya baik sekali ya. Dan apa yang saudara akan katakan bila si A merampok? Itu mah cuman kilap. Dia itu sebenarnya orang baik. Mungkin juga dia terpaksa melakukannya. Kasihan dia. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya hapus sugesti tentang si A. Sekarang kita melihat secara objektif, ya. Si A ini merampok dan dia memberikan sedekah juga. Apa yang kita katakan tentang si A? Dia orang baik atau orang jahat? Sekarang apakah kita sudah bisa lihat bahwa si A menjadi orang baik bagi orang lain yang mendapatkan sedekah dari si A, dan si A merupakan orang jahat bagi orang yang dirampok oleh si A? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas kenapa pikiran kita jahat. Kenapa pikiran kita selalu negatif, selalu membenci pada orang. Karena pikiran kita sudah dirasuki oleh hal-hal duniawi. Tapi biarlah sekarang pikiran kita itu diisi dengan firman Tuhan. Dengan berita sukacita itu. Diisi dalam kehidupan kita, pikiran kita ini. Sehingga kita boleh berpikir dalam hal-hal yang positif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah sekarang sudah jelas bagaimana sudut pandang kita terhadap napi yang dibebaskan tadi. Itu sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah semua napi yang dibebaskan itu akan kembali kepada kejahatan semua? Tidak semuanya, Bapak Ibu. Tidak semuanya. Ya, itu tergantung daripada setiap mereka yang mau menerima anugerah pembebasan itu sungguh-sungguh, atau dia meremehkan anugerah itu. Dan kita lihat, apakah bukan ex-napi itu tidak melakukan kejahatan? Kita baru dengar, kemarin ada yang merencanakan satu kerusuhan ya di Tangerang, dan bahkan ini adalah satu organisasi yang luar biasa besar di Indonesia. Namanya kelompok anarko. Apakah mereka itu semua napi? Tidak. Tidak semua napi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan suka menilai dan menghukum orang dari cerita orang lain yang masuk dalam pikiran kita. Kadang cerita yang disampaikan itu tidak semuanya benar. Jadi ada bahasa Inggris katakan gini, don't judge a book by its cover. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, perubahan pikiran ini sangat penting. Coba kita bandingkan dengan Yesus di Matius 6 ayat 3. Apa yang Yesus ajarkan bagi kita dalam hal memberi sedekah? Di Matius pasal 6 dalam hal memberi sedekah. Ya. Di ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tapi sekarang kebanyakan orang yang sudah memberi sedekah, mereka tuh maunya dilihat orang, diposting di mana-mana. Ya. Bukan tidak boleh. Boleh-boleh aja, sah-sah aja posting. Tapi selain dari posting itu, apakah ada motivasi yang lain? Ya, harus kita sadari.
Jadi manusia itu pikirannya di bawah kuasa si jahat. Karena kita berada di dunia ini. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau pikiran kita masih pikiran dunia, maka pikiran kita itu masih dikuasai oleh si jahat. Dan kalau kita lihat di ayat 11, di situ bagaimana Tuhan Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan secukupnya. Tapi kalau kita diundang makan sama teman di all you can eat, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita jadi kesurupan. Makan sekenyang-kenyangnya. Kalau bisa semuanya ditelan, ya. Sampai pelayan-pelayanan juga ditelan. Sendok semua garpu ditelan. Padahal firman Tuhan katakan, makanlah makan secukupnya. Itu yang menjadi buat sehat kehidupan kita. Kenapa kita menjadi sakit? Karena kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Kalau di Matius 6 ayat 12, kita lihat. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus suruh mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus balas kesalahan mereka. Kita menjadi orang yang pendendam. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu pikiran yang penuh kasih, kebaikan, kemurahan, keadilan, kesabaran, lemah lembut dan penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang akibat COVID ini orang semakin menjadi mementingkan dirinya sendiri tentunya. Ya. Ekonomi menjadi lumpuh, industri menjadi mati. Rantai suplai hancur, semua toko-toko pada tutup, karyawan banyak yang di PHK. Dampaknya sangat luar biasa sekali. Berdampak seluruh lapisan masyarakat di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita ambil hikmahnya saja dari semua kejadian ini. Apa yang kita resap, kita pikirkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ambil hikmahnya semuanya. Dari kejadian ini semua tentu supaya hidup kita lebih tertib lagi. Mungkin dulu kita semakin jauh dengan Tuhan. Tapi saatnya sekarang atas kejadian semua ini berubahlah dari pikiran kita. Pikiran-pikiran dunia. Ini kesempatan yang baik buat kita. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, bersekutu kembali yang sudah lama kita tinggalkan. Kita hidup mungkin bersenang-senang, tapi semua sekarang dengan keadaan seperti ini, semua dibatasi. Ya. Luar dibatasi, duduk di dalam mobil punya sendiri juga dibatasi. Harus keluar dengan masker, pakai masker semua itu. Hendaklah kita juga hidup lebih mawas diri dan selalu waspada. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sebagai penutup, Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Amin. Jadi kita harus menolak, ya, untuk menolak godaan dunia yang mau terus meletakkan pada dasar pikiran kita ini. Kita harus pikirkan hal-hal yang di atas. Makanya ketika kita masuk dalam pelayanan, harus diputuskan pikirkanlah jiwa-jiwa, bukan tentang pikirkan diri sendiri. Tidak bergaul dengan pencemooh dan hidup kudus dan menjadi berkat. Di Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah
dan yang sempurna. Memperbaharui pikiran terus menerus. Itu suatu proses, bukan suatu yang instan bagi setiap kita. Komit, ambil dalam waktu untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Sampai ada kemajuan dalam kehidupan kita. Bukan saya katakan kehidupan ini katakan kita harus sempurna. Tapi kita harus ambil komit dalam waktu kita untuk terus mempelajari firman Tuhan. Yang ketiga, di 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budimu, artinya kita harus siapkan pikiran kita dan waspadanya. Artinya ayat ini mengatakan kita perlu untuk mengeluarkan semua sampah-sampah dari pikiran kita. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu cara praktis untuk mencapai 3 arahan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pikirkanlah beberapa hal yang memiliki satu tujuan ke depan. Pikirkan tentang firman Tuhan dan kebenaran Allah. Tentang kasih-Nya dan rencananya bagi kita. Jika kita berkomitmen dan menetapkan pikiran kita pada firman Tuhan, memperbarui dengan kebenaran dan menyingkirkan pikiran-pikiran busuk atau pikiran jahat keluar dari hidup kita, maka kita akan mengalami kepenuhan hidup baru yang dapat dimiliki di dalam Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Ampuni kami kalau kami memiliki terus pikiran-pikiran kami, pikiran-pikiran yang bukan daripadamu. Pikiran duniawi ini Tuhan. Pikiran-pikiran yang terus membuat kami menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi resah Tuhan. Semua atas kejadian yang kami alami pada saat ini. Dunia alami pada saat ini. Membuat banyak sekali orang-orang di dunia ini menjadi takut. Karena mereka semua masih memikirkan tentang hal duniawi ini. Mementingkan dirinya sendiri. Tetapi saat kami menerima pikiran Kristus dalam kehidupan kami, kami boleh dicelikan kehidupan kami. Kehidupan yang nyata dalam kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Dimana Engkau selalu beserta kami. Dan tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau tetap selalu menjaga kehidupan kami. Untuk itu semuanya kami percayakan hidup kami ini kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari pikiran-pikiran kami yang belakangan ini mungkin salah. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat. Kami sudah dibukakan, sudah dicelikan oleh firman Tuhan. Biarlah pikiran-pikiran Kristus itu yang ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus tetap dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mengingatkan kehidupan kami. Menjadi penopang dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan kita arahkan hati kita
kepada Tuhan Yesus sebagai sumber segala berkat dari kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang, di mana berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan pelindungan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Atas nama Jemaat GBI Citra Family, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sandy Susilo yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan masih diadakan secara online dan seluruh jemaat bisa mengaksesnya di YouTube GBI Citra Family. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara dapat menyiapkan roti atau biskuit, sirup atau teh sebagai pengganti roti anggur perjamuan. Demikianlah ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.